صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Santri virtual, santri YouTube yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pasal yang kelima metode baca kitab gundul, yaitu dengan nama metode 5 mim, cara mudah membaca kitab gundul bagi kalangan umum, yaitu yang belum pernah ngaji di pesantren. Insya Allah kurang lebih 5 menit ke depan kita akan belajar bagaimana caranya membaca kitab tanpa harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar baca kitab gundul pada pasal yang kelima ini adalah fokus pada tanda-tanda i'rab rafa'. Secara khusus kita akan lebih fokus pada dhammah sebagai tanda i'rab rafa' dan praktek baca kitab gundul tanpa harokat. Masih ingat bahwa ilmu nahwu hanya membahas perubahan akhir kata, yaitu huruf terakhir dari sebuah kata itu dibaca harokatnya bagaimana. Itulah fokusnya ilmu nahwu. Dan masih ingat bahwasanya perubahan akhir kata hanya ada 4 perubahan yang diistilahkan dengan 1 i'rab rafa', 2 i'rab nasab, 3 i'rab jar, 4 i'rab jazm. Ayo diingat lagi. Perubahan akhir kata dalam ilmu nahwu itu diistilahkan hanya ada 4, yaitu 1 i'rab rafa', 2 i'rab nasab, 3 i'rab jar, 4 i'rab jazm. Nah, pada pelajaran kelima ini kita fokus pada tanda-tanda i'rab rafa'. Tanda i'rab rafa' itu ada 4, 1 dhammah, 2 wawu, 3 alif, 4 subutun nun. Diulangi lagi, tanda i'rab rafa' itu ada 4, 1 dhammah, 2 huruf wawu, 3 alif, 4 subutun nun atau tetapnya nun. Untuk memantapkan pelajaran keempat, yaitu sebelum pelajaran yang kelima ini, dan memantapkan tanda-tanda perubahan akhir kata atau i'rab, maka di sini hanya akan difokuskan pada dhammah. Dhammah di akhir kata sebagai tanda itu adalah rafa'. Santri virtual yang berbahagia, dhammah menjadi tanda rafa', menjadi tandanya i'rab rafa' ada di 4 tempat atau ada pada 4 jenis kata benda. Jadi saya ulangi lagi, dhammah menjadi tandanya i'rab rafa' itu ada di 4 tempat atau pada 4 tempat atau ada pada kata atau jenis kata benda yang 4 ini, yaitu yang pertama al-ismul mufrad, yaitu kata benda yang berbentuk tunggal. Yang kedua jam'ut taksir, yaitu kata benda yang berubah dari bentuk tunggalnya. Yang ketiga jam'ul muannatsis salimi, adalah kata yang dijamak dengan alif dan ta di akhirnya. Dan yang keempat adalah al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari', kata kerja mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Dalam hal ini alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Santri virtual yang berbahagia, saat ini hanya fokus pada dhammah sebagai tanda i'rab rafa' yang ada pada isim mufrad. Tadi masih ingat bahwasanya dhammah menjadi tanda i'rab rafa' ada pada 4 jenis kata benda,
Yang pertama isim mufrad, kata bentuk tunggal. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari'. Nah, saat ini fokus dhamma ada pada kata benda tunggal. Nah, berarti tunggal artinya tidak ganda atau bukan tasniyah dan bukan jamak mudzakkar salim. Oleh karenanya, para santri virtual, santri YouTube harus ingat, isim-isim yang dirofakkan itu ada 7. Artinya kata benda yang dirofakkan itu hanya ada 7 macam. Yang pertama al-fa'il, yang kedua naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobarul mubtada, 5 isim kana wa akhawatuha, 6 khobaru inna wa akhawatuha, yang ketujuh tabi' lil marfu'. Ayo para santri virtual, santri YouTube, dibuka lagi pelajaran yang keempat atau channel kami tentang masalah nahwu ini di pasal yang keempat pertemuan sebelumnya. Nah, santri virtual yang berbahagia, coba diulang lagi. Isim yang dirofakkan atau yang dibaca rafa itu ada 7. 1 al-fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobarul mubtada, 5 ismu kana wa akhwatuha, 6 khobar inna wa akhwatuha, 7 tabi' lil marfu'. Nah, diingat-ingat ya. Ketika 7 macam kata benda ini berupa kata berbentuk tunggal. Jadi 7 kata benda tadi itu berbentuk tunggal, maka rafa'nya menggunakan dhamma. I'rab rafa'nya menggunakan dhamma. Sebagaimana contoh berikut. Yaitu kita bahas yang pertama, yaitu fa'il atau subjek. Ingat lagi pelajaran yang keempat ya. Isim yang dirofakkan yang biasanya disebut setelah fi'il atau kata kerjanya. Contoh, qala Rasulullah. Qala ini adalah kata kerja. Rasulu ini adalah subjek. Nah, kata rasulu di sini adalah berarti tunggal, kata berbentuk tunggal, rasulu. Maka ketika terletak setelah kata kerja, kata rasulu itu dirofakkan dengan menggunakan dhammah. Karena subjek, maka harus rofa. Tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena rasulu itu adalah isim mufrad atau kata benda berbentuk tunggal. Qala Rasulullah, telah berkata utusan Allah. Jamaknya rasulu itu adalah rusulun. Kemudian sallallahu. Shalla ini adalah kata kerja. Allahu ini adalah fa'il atau subjek. Nah, fa'il itu isim yang harus dibaca rofa. Maka tanda rofaknya memakai dhamma atau menggunakan dhamma karena lafal Allah itu adalah berarti tunggal dan berbentuk tunggal. Memang tunggal, yaitu Allah yang maha tunggal, yang maha esa. Yang kedua, santri virtual, santri YouTube, isim yang harus dibaca rofa. Nah, ketika kita mengatakan rofa, berarti ingat tanda rofa. Nah, naibul fa'il adalah isim atau kata benda yang dirofakkan yang menjadi objek yang subjeknya tidak disebutkan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Puasa. Kata asyam, di sini kata-kata asyam itu bentuknya bentuk tunggal. Yaitu bermakna satu puasa, bukan 2 puasa. Nah, kata asyam di sini naibul fa'il, yaitu objek yang subjeknya tidak disebutkan. Nah, ketika sedemikian ini, rofaknya menggunakan dhammah, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kenapa kok menggunakan dhammah? Karena asyam itu adalah al-ismul mufrad, isim mufrad, yang kebetulan dalam konteks kalimat ini sebagai naibul fa'il. Santri virtual, santri YouTube yang berbahagia, yang ketiga, isim yang wajib dibaca rofa atau dirofakkan. Ingat, ketika kita ngomong rofa berarti ingat tanda rofa ada 4. Nah,
Mubtada adalah isim yang dirofakkan yang menjadi subjek yang tidak dipengaruhi oleh kata sebelumnya. Contoh, as-sholatu wajibatun. Kata as-sholatu di sini wajib dibaca rofa. Kenapa? Karena ini menjadi mubtada. Nah, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah dhamma. Kenapa kok dhamma? Karena as-sholatu ini adalah kata benda berbentuk tunggal. Kata benda berbentuk tunggal atau berbentuk mufrad. Bukan jamak, tapi sholat itu wajib. Bukan dua sholat, tapi sholat itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kata-kata sholat ini rofa, tanda rofaknya dhamma. Santri virtual yang berbahagia, yang keempat. Ya, jadi kata benda yang dirofakkan yang wajib dibaca rofa adalah khobar. Ini adalah istilah khobar. Khobar itu adalah isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Artinya setiap ada mubtada wajib ada khobarnya. Lah khobar ini adalah isim yang dirofakkan oleh mubtada. Dalam hal ini as-sholatu, contohnya as-sholatu wajibatun. Nah, wajibatun di sini menjadi khobar daripada as-sholat. Ya, sholat itu wajib. Nah, sholat itu wajib. Kata wajibatun ini juga tunggal, bentuk tunggal. Bukan bermakna dua sholat atau bukan makna dua kewajiban atau beberapa kewajiban. Maka dalam hal ini karena khobar itu adalah isim yang wajib dibaca rofa atau dirofakkan, maka di sini rofaknya menggunakan dhamma karena wajibatun adalah isim mufrad. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah isim kana atau subjeknya kana dan saudara-saudaranya. Kana di sini punya banyak saudara yang nanti akan dibahas pada tempatnya masing-masing. Kana, kaada, dan seterusnya. Dalam contoh, wa kanallahu. Nah, lafal Allahu wajib dibaca dhamma. Kenapa? Karena lafal Allah ini menjadi isimnya kana atau subjeknya kana. Wa kanallahu, adanya Allah itu zat maha pengampun, ghafurur rahimah. Maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Allah ini dirofakkan menggunakan dhamma karena Allahu itu adalah al-ismul mufrad. Seperti itu. Santri YouTube yang berbahagia, santri virtual. Untuk yang keenam, isim yang dirofakkan atau yang dibaca rofa adalah khobarnya inna. Ini bisa disebut sebagai subjeknya inna dan saudara-saudaranya. Contoh, innallaha ghafiruz dzunub. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi penyayang kepada hambanya mengampuni dosa-dosanya. Kata ghafiru di sini bentuk tunggal. Nah, ini namanya khobarnya inna. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dosa-dosa. Kata ghafiru ini bentuk tunggal dan ini namanya khobarnya inna, wajib dibaca rofa, tanda rofaknya menggunakan dhamma. Kenapa kok menggunakan dhamma? Karena ghafiru adalah isim mufrad. Nah, jadi diingat-ingat ya bahwa ghafirud dzunub di sini adalah khabarnya inna, tanda rofaknya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Artinya setiap isim mufrad menjadi khabarnya inna maka harus diberi tanda dhamma di akhirnya. Santri virtual yang berbahagia, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tabi'un lil marfu', kata benda yang ikut kepada kata benda yang dirofakkan. Qalallahu, contohnya niki, qalallahu al-karimu. Dalam contoh ini lafal al-karimu dirofakkan dengan menggunakan tanda dhamma, kata al-karimu. Di dhamma al-karimu. Kenapa kok di dhamma? Karena al-karimu di sini sebagai sifat dari lafal Allah. Telah berkata Allah, telah berfirman Allah al-karimu yang maha dermawan, yang maha mulia. Jadi lafal al-karimu ikut lafal Allah yang dirofakkan. Lafal Allah dirofakkan karena menjadi subjek.
yaitu menjadi fa'il daripada kata kola, kata kerja kola. Kola telah berkata. Siapa yang berkata? Allahu Allah. Telah berfirman Allahu Allah. Nah, dalam hal ini Allah dirofakkan. Lalu Al-Karimu ikut kepada lafal Allah yang rofa. Akhirnya juga dibaca rofa karena Al-Karimu sebagai sifat daripada lafal Allah. Sedangkan contoh karimun dirofakkan dengan tanda dhamma di akhir kata yaitu karimun. Ini dirofakkan dengan dengan dhamma, tanda rofaknya menggunakan dhamma karena ikut Zaidun, yaitu ikut lafal Zaidun yang rofaknya menggunakan dhamma karena menjadi subjek. Lalu karimun ikut Zaidun menggunakan huruf wawu. Jadi ikutnya menggunakan huruf wawu karena menjadi atof, yaitu atof kepada lafaz Zaidun. Telah datang Zaidun Zaid, wa karimun dan karim. Jadi karimun di sini ikut kepada Zaid, ikutnya menggunakan huruf wawu, lalu tandanya menggunakan dhammah, yaitu ikut kepada isim yang dirofakkan, maka harus rofa, tanda rofaknya karimun menggunakan dhammah, ikutnya menggunakan huruf wawu. Demikian, jazakumullahu khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله يرانا ويسمعنا نغفر